Selamat datang teman-teman di Vian Film, sebuah channel sederhana yang akan memberikan spoiler film. Sekali lagi, spoiler. Jadi saya sangat-sangat berharap kalian semua nonton dulu yang versi fullnya ya. Akhir-akhir ini teman-teman, kita diperlihatkan banyak banget film bergenre horor ya, terutama di Indonesia yang secara nggak langsung mengimplementasikan selera penonton pada sekitar 2 tahun terakhir. Namun tentu setiap film horor memiliki niche-nya masing-masing. Ada yang dibalut dengan komedi, fantasi, ataupun seksual ya kebanyakan kalau kita perhatiin. Dan sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Seperti judul aja, kita kali ini akan mendengarkan sebuah cerita dari film keluaran tahun 2020 diadaptasi dari film tahun 90-an. Disutradarai oleh Jeff Wadlow, bergenre horor fantasy dengan sentuhan sedikit komedi, yang diperankan oleh aktor-aktor yang aktingnya tak perlu diragukan lagi, berjudul Fantasy Island. Bercerita tentang beberapa wisatawan yang tentu saja berniat liburan di suatu pulau yang indah. Namun ada sesuatu yang misterius di dalam pulau tersebut, di mana mereka yang datang bisa mewujudkan fantasi keinginannya yang mustahil mereka wujudkan di dunia nyata. Namun semua itu hanya semu, sehingga beberapa wisatawan malah meregang nyawa. Ya udah, daripada kita sotoy sama ceritanya, mending langsung aja kita mulai. Cerita berawal di sebuah hutan yang gelap dan menakutkan. Terlihat ada seorang gadis sedang berlarian dikejar-kejar orang misterius, hingga dia tiba di sebuah pondok yang secara kebetulan terdapat telepon di sana. Gadis itu bernama Sloane. Sloane kemudian menelpon seseorang untuk meminta bantuan karena dia diculik dan dibawa ke sebuah pulau misterius. Namun itu sia-sia karena yang menjawab telepon adalah Mr. Rourke, sang pemilik pulau misterius. Fantasy Island dimulai. Terlihat seorang wanita berambut keriting bernama Julia yang sedang bermain-main di sebuah pantai. Tak lama, Julia yang seorang asisten pemilik penginapan melihat sebuah pesawat yang akan mendarat di pulau itu. Dia pun segera memberitahu Mr. Rourke bahwa ada tamu yang datang. Semua pegawai penginapan pun segera menjemput dan mempersiapkan apa yang diperlukan oleh para tamu. Akhirnya turunlah para tamu yang terdiri dari si saudara beda ibu bernama Gidi dan Brex. Kemudian ada Melanie, Gwen, dan Patrick. Mereka semua memiliki keyakinan bahwa dengan memasuki Fantasy Island bisa mewujudkan harapan mereka yang secara logika tak masuk akal, seperti menghidupkan kembali orang terkasih yang telah meninggal. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat ada orang misterius dengan golok yang sedang mengintip. Tapi kita nggak akan terfokus pada itu dulu. Nah oke teman-teman, mereka akhirnya dipandu ke kamar mereka masing-masing oleh para pegawai yang sedikit aneh. Gwen yang baru masuk ke kamar dikejutkan dengan penampakan pria dengan luka bakar di sekujur tubuh. Namun sepertinya itu hanya sebuah halusinasi. Namun berbeda dengan yang lain, Gidi dan Brex tak mendapatkan kamar karena fantasi mereka sudah dimulai. Ini terhitung sangat cepat mengingat yang lain akan memulai fantasi mereka pada saat setelah istirahat. Mr. Rourke bilang bahwa setiap orang hanya akan memiliki satu fantasinya sendiri. Oke, Gidi dan Brex pun diantarkan Mr. Rourke menuju tempat fantasi mereka, di mana terlihat sebuah pesta meriah dengan cewek-cewek seksi dan cowok-cowok berotot. Diketahui kalau Gidi sangat terobsesi dengan wanita-wanita seksi, sedangkan Brex adalah seorang gay. Mereka pun sangat menikmati fantasi yang di luar ekspektasi itu. Namun di tengah keasikan, muncul sosok lelaki misterius dengan luka bakar di sekujur tubuh seperti yang dilihat Gwen. Lupakan sejenak tentang Gidi dan Brex, kita beralih ke Gwen dulu teman-teman. Seperti yang diberitahukan di awal bahwa yang lain termasuk Gwen akan memulai fantasi mereka setelah istirahat. Gwen pun dipanggil Mr. Rourke ke kantornya. Mr. Rourke pun mengajukan beberapa pertanyaan seperti apa keinginannya, dengan siapakah fantasinya, dan bla 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 bla. Jadi Gwen pernah menyesali keputusannya di masa lalu dengan menolak seorang bernama Ellen yang melamarnya, sehingga dia tak pernah bisa mencapai keinginannya untuk memiliki seorang putri. Gwen lalu diantar Mr. Rourke ke sebuah pintu. Namun ada yang aneh di mana di sudut sempit terlihat ada tetesan darah, entah apa maksudnya. Dan itu juga terjadi pada yang lainnya nanti. Gwen yang telah melewati pintu merasa terkagum-kagum dengan tempat yang ditujukan Mr. Rourke, karena itu adalah tempat dia dilamar Ellen kurang lebih 5 tahun lalu. Namun mengejutkan karena ternyata Ellen hadir di ruang itu dan seakan-akan mengulangi masa lalu yang telah terlewati.
Gwen sempat meragukan suasana itu, namun dia ditegaskan oleh Mr. Rourke bahwa ini Fantasy Island. Mereka semua tak nyata, hanya memberikan mereka sebuah kesempatan untuk merasakan apa yang tak bisa mereka dapatkan. Kita beralih dulu ke Melanie, di mana dia punya fantasi untuk balas dendam dengan seorang perundung di sekolahnya dulu. Melanie kemudian diantarkan ke sebuah lift dengan tombol aneh di dalamnya, dan Melanie ditunjukkan ke sebuah tempat tertutup aneh dengan Sloane yang sedang duduk di balik kaca satu bayangan dalam keadaan tersandera. Yang ternyata Sloane adalah luka masa lalu Melanie, yaitu si pembuli yang membuat Melanie depresi hingga merubah hidupnya 180 derajat. Dia takjub karena mereka bisa membuat hologram yang terasa nyata bagi Melanie. Di sana juga disediakan tombol penyiksaan untuk dipakai Melanie memuaskan nafsu balas dendamnya, seperti sengatan listrik, disiram air comberan, dan memperlihatkan video perselingkuhan Sloane. Lalu salah satu tombol tiba-tiba menguploadnya ke beranda Facebook Sloane, yang kemudian sebuah panggilan terhubung ke suami Sloane yang tentu melihat postingan itu. Masih menganggap semua ini hanya ilusi, Melanie makin menjadi-jadi. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita beralih dulu ke Patrick yang memiliki fantasi menjadi seorang tentara seperti ayahnya dulu. Dia pun diantarkan Mr. Rourke ke sebuah hutan dan membiarkan Patrick berjalan sendiri mencari apa yang ditujunya, hingga dia dihentikan oleh orang misterius yang mengintip di awal tadi, teman-teman. Orang ini bernama Damon. Dia bilang pada Patrick bahwa pulau ini berbahaya, akan banyak nyawa melayang. Belum saja menyelesaikan perkataan itu, secara mengejutkan ada sekelompok tentara yang mencurigai Patrick sebagai penyusup atau musuh. Patrick pun dibawa oleh sekelompok tentara itu. Sementara yang lain masih bersenang-senang seperti Gwen yang kembali dilamar Ellen, yang tentu saja Gwen menerimanya kali ini. GD dan Brex yang menemukan gudang senjata serta tetap bersama gadis-gadis. Tapi teman-teman, ada yang aneh menurut saya pada part ini. Saat GD dan Brex menguji coba granat ke laut, mengapa Patrick dan para tentara bisa mendengar itu? Sedangkan ini adalah fantasi masing-masing orang. Nah, nanti akan terjawab paradoks ini. Kita lanjut dulu. Setelah itu, Patrick yang menganggap ini semua hanya akting yang berlebihan, ditawan dan dibawa ke bos mereka yang ternyata adalah ayah Patrick yang telah meninggal 20 tahun lalu sebagai pahlawan. Yang memang ini adalah fantasi si Patrick. Dia nampak terkejut melihat sosok ayahnya yang masih muda, sedangkan si bos terkejut karena melihat kalung Patrick dengan namanya. Tak lama mereka diserang oleh sekumpulan bandit yang tanpa sengaja malah melukai Patrick. Patrick pun pingsan. Sementara itu, Melanie yang dari tadi menyiksa Sloane merasa khawatir setelah melihat rekaman bahwasanya Sloane ternyata memang sengaja diculik dan dibawa ke pulau itu. Melanie mencoba berbagai cara untuk menyelamatkan Sloane, namun tiba-tiba datanglah seorang dokter penyiksa yang kejamnya minta ampun, seakan-akan berencana membunuh Sloane. Melanie yang panik akhirnya menemukan cara untuk melumpuhkan si dokter dengan mengarahkannya ke sebelah kiri dan menyetrum si dokter. Sloane pun berakhir diselamatkan. Serangan para bandit masih berlangsung, bahkan kini sampai menyerang fantasi GD dan Brex. Nah, ini nih teman-teman, kenapa bisa fantasi mereka saling berkesinambungan? Pertanyaan itu nanti akan terjawab. Ikutin terus teman-teman. Sloane yang kabur bersama Melanie lagi-lagi diganggu oleh si dokter yang kembali tersadar. Untungnya mereka ditolong oleh Damon. Damon pun membunuh si dokter. Yang anehnya lagi, si dokter yang mati tadi matanya berubah menjadi hitam meleleh seperti zombie. Selain itu, Gwen masih dalam kondisi bahagia karena saat dia terbangun, dia dalam kondisi telah menikah dengan Ellen selama 5 tahun dan memiliki seorang putri. Sementara Patrick yang masih syok saling meyakinkan dengan ayahnya bahwa mereka benar-benar memiliki hubungan. Patrick lalu memberitahu ayahnya bahwa ayahnya akan meninggal di Venezuela saat bertugas. Yang ternyata benar, besok ayahnya akan ke Venezuela. Sempat membatalkan misi itu karena apa yang dikatakan Patrick, akhirnya mereka bersepakat untuk berangkat bersama. Sedangkan GD dan Brex yang sedang dalam keadaan terpojok oleh bandit dipaksa menyerahkan sesuatu yang sama sekali tak diketahui mereka. Namun Brex berhasil menjebak mereka dan mengarahkan ke gudang senjata sehingga Brex bisa melakukan serangan balik. Sedangkan Gwen malah merasa tak pantas mendapatkan ini semua, hingga dia meminta Mr. Rourke untuk mengubah fantasinya. Sementara Melanie dan Sloane diajak Damon yang ternyata dulu adalah tamu di pulau itu. Namun dia menolak rules yang ada sehingga dia berani melakukan perlawanan. Mereka menuju ke sebuah gua yang menyimpan rahasia pulau, yaitu sebuah batu yang bisa mempengaruhi fantasi orang-orang yang di dalamnya.
Sedangkan air yang mengelilinginya adalah perantara untuk mengambil kenangan dan keinginan orang-orang. Hal ini ternyata telah dicampur ke minuman mereka semua saat awal kedatangan. Kemudian Damon memberikan sebuah nomor telepon yang harus dihubungi Melanie untuk mendapatkan pertolongan. Mereka harus bilang Damon membutuhkan sebuah pesawat. Karena tak mendapatkan izin dari Mr. Rourke, Gwen meminta tolong kepada Julia untuk mengubah fantasinya. Namun dia tak bisa dan terpaksa harus meminta dengan sangat pada Mr. Rourke. Akhirnya Mr. Rourke luluh dan mengizinkan Gwen mengubah fantasinya dengan memasuki pintu yang sama yang terhubung dengan sebuah apartemen. Gwen terlihat berlari menuju kamarnya yang ternyata sedang terjadi kebakaran akibat Gwen yang meninggalkan kompor dalam keadaan menyala. Di sana Gwen melihat Gidi dan Brax yang ternyata satu apartemen dengan Gwen. Gwen juga berusaha menolong salah satu temannya bernama Nick. Namun karena api yang semakin menjadi-jadi, dia berlari ke bawah untuk meminta bantuan. Sangat tak disangka karena dia juga bertemu Patrick yang seorang polisi. Namun Patrick tak mau menolong karena itu bukan tugasnya, melainkan tugas pemadam kebakaran. Akibatnya Gwen terpaksa naik lagi untuk menolong Nick sendirian. Namun karena asap tebal, Gwen sesak nafas dan pingsan. Kemudian datanglah Julia yang tiba-tiba menolong Gwen. Sementara Melanie, Sloane dan Damon sedang menuju tempat aman dan mencari telepon untuk menelpon nomor yang diberikan Damon tadi. Tapi tak disangka si dokter yang telah mati tadi kembali hidup layaknya zombie. Si dokter menyerang mereka, namun dengan keberanian dan jiwa laki-laki, Damon mendorong dan menjatuhkan diri ke jurang bersama si dokter. Melanie dan Sloane pun akhirnya melanjutkan perjalanan tanpa Damon. Di sisi lain, Patrick dan ayahnya telah sampai di Venezuela, yang tentu saja itu masih di Pulau Fantasi. Ya, namanya juga fantasi. Akhirnya pertanyaan kita sedari tadi memiliki titik terang, teman-teman, karena kini fantasi Patrick dan Brax menjadi satu. Patrick dan ayahnya memiliki misi menangkap para bandit, sementara Brax berhasil membuat para bandit terpojok karena granat yang dipegangnya. Namun karena ceroboh, si bandit berhasil merebut granat di tangan Brax dan hendak melemparnya ke arah Gidi dan para tentara. Namun berhasil dihentikan Patrick. Setelah berhasil melumpuhkan para bandit, kini mereka merasa aman. Namun seperti halnya si dokter tadi, para bandit juga hidup kembali dengan mata hitam seakan tak bisa dibunuh, yang mengakibatkan terbunuhnya Gidi dan ayah Patrick. Cerita lain dialami Melanie dan Sloane yang berusaha menelpon suami Sloane lewat ruangan tempat menyiksa Sloane tadi. Di sini Sloane meyakinkan suaminya yang terlanjur kecewa untuk menelpon nomor yang diberikan oleh Damon tadi. Setelah berusaha keras, akhirnya suami Sloane mempercayainya dan datanglah Brax bersama Patrick menceritakan apa yang mereka alami. Yang pada akhirnya semua protes keras pada Mr. Rourke perihal apa yang mereka alami. Ada fakta mengejutkan, teman-teman. Jadi ternyata Julia adalah istri fantasinya Mr. Rourke, sementara Nick yang mati adalah anak Mr. Rourke. Dan penampakan laki-laki dengan luka bakar di sekujur tubuh tadi adalah penampakan Nick. Jadi semuanya memiliki hubungan dengan kematian Nick. Gwen tak melihat Melanie dan Sloane karena memang mereka sedang tak ada di apartemen pada saat itu. Tapi tetap saja mereka disangkut pautkan. Tak lama akhirnya datang pesawat yang telah ditelepon suami Sloane tadi. Mereka semua sangat senang karena akhirnya bisa keluar dari pulau. Sampai para bandit menembakkan bazooka ke arah pesawat sampai meledak. Mereka pun kehilangan kesempatan. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke goa yang diceritakan Melanie dan Sloane untuk menghancurkan batu fantasi itu supaya semua kegilaan ini berakhir. Sesampainya di goa, mereka malah terpisah dan satu persatu diserang oleh perwujudan dari ketakutan mereka sendiri. Untungnya mereka bisa melewati itu dengan sangat baik. Di sini cukup menjengkelkan di mana Melanie berubah mendukung Mr. Rourke dan menghentikan upaya teman-temannya untuk meledakkan batu. Lalu berkumpullah para orang yang telah menjadi zombie tadi di satu tempat bersama mereka, di mana di sanalah Mr. Rourke disadarkan oleh istrinya yang hanya sebuah fantasi. Karena mau bagaimanapun, istrinya itu tetap sekarat walau berkali-kali dimunculkan dalam fantasi Ellen. Sedangkan Melanie yang ternyata pacar Nick ikut tenggelam bersama hantu Nick. Patrick juga akhirnya meregang nyawa akibat menyelamatkan teman-temannya dari granat yang terlepas. Tersisalah Gwen, Brax, dan Sloane yang tiba-tiba terbangun dari tidur, yang juga mengakhiri fantasi menyeramkan itu.
Mereka akhirnya pulang dengan menaiki pesawat, namun Brax masih tak terima atas kematian JD. Mr. Rourke pun bilang jika ingin JD tetap ada maka tinggallah di pulau ini. Dan benar saja, Brax memutuskan untuk tetap tinggal dan menjadi karyawan Mr. Rourke. Sedangkan JD hidup kembali. Cerita pun berakhir. Ya, walaupun ceritanya lumayan gak make sense teman-teman, namanya juga film fantasi, tapi tetap dong ada yang bisa kita pelajari, yaitu apapun yang telah Tuhan berikan kepada kita itulah yang terbaik. Karena terkadang apa yang benar-benar kita inginkan malah membawa masalah dan petaka. Jadi jalani hidup apa adanya dan jangan pernah menyesali masa lalu, tapi berusahalah semakin giat untuk membuat masa depan yang lebih baik. Sekian dulu dari saya teman-teman, kalau ada salah kata saya minta maaf dan sayonara.